Dalam dunia hiburan yang penuh sensasi, siapa sangka seorang komedian seperti Ellie Sugigi yang biasanya identik dengan guyonan receh, ternyata memegang rahasia besar yang bisa mengguncang dunia politik. Bukan rahasia soal artis atau produksi sinetron, tapi soal hubungan spesial antara salah satu tokoh penting negeri ini. Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, dan seorang perempuan bernama Lisa Mariana. Empok Ellie, sapaan akrab Ellie Sugigi, terang-terangan mengaku bahwa ia sudah tahu kabar hubungan tersebut sejak lama. Bahkan bukan dari gosip, tapi langsung dari Lisa Mariana sendiri. Ellie mengaku kenal dengan Lisa sejak tahun 2020. Setahun setelahnya, Lisa mulai bercerita lebih dalam, terutama soal anak yang sudah ia lahirkan. Anak itu katanya adalah hasil dari hubungan dengan seorang tokoh penting, dan nama itu tak lain adalah Ridwan Kamil. Lisa saat itu sempat meminta bantuan Ellie untuk mengangkat cerita ini ke publik. Bahkan sempat ada tawaran bayaran. Tapi Ellie menolak. Alasannya, karena ia merasa kasihan. Kasihan pada anak yang lahir, kasihan pada Lisa yang harus menanggung beban sendirian, dan kasihan juga pada Ridwan Kamil yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur. Di sini, posisi Ellie cukup rumit. Di satu sisi, ia tahu bahwa ada kisah yang tak beres. Di sisi lain, ia merasa terjebak antara empati dan tanggung jawab moral. Ia takut kalau cerita ini diumbar ke publik, justru akan memperkeruh suasana. Katanya, ia tak ingin merendahkan orang lain, apalagi sampai merusak citra pejabat. Tapi pertanyaannya, apakah menutup-nutupi kebenaran demi menjaga reputasi seseorang yang punya kekuasaan adalah tindakan yang bijak? Di satu sisi, Empok Ellie ingin dianggap sebagai orang yang punya hati. Tapi di sisi lain, sikap bungkam ini malah menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa membuat seseorang segan bersuara. Bahkan ketika ia memegang kunci sebuah kebenaran. Apalagi ini bukan sekadar hubungan gelap tanpa dampak. Ada anak yang terlahir dari hubungan ini. Anak yang hingga kini, identitas ayahnya tak diumumkan secara resmi. Bukan cuma Lisa yang jadi korban, tapi juga si anak. Lalu, apakah diamnya Ellie Sugigi justru memperpanjang penderitaan? Publik berhak tahu bukan karena ingin bergosip, tapi karena mereka perlu tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya memegang jabatan publik. Apalagi jika citra yang selama ini ditampilkan ke media sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Pok Ellie bilang ia sudah menyimpan rahasia ini sejak 2021. 4 tahun adalah waktu yang lama untuk menahan kebenaran. Tapi seperti pepatah lama bilang, rahasia paling besar sekalipun akan bocor lewat celah terkecil. Dan kali ini, celah itu adalah suara lirih dari seorang komedian yang sudah terlalu lama diam. Diamnya Empok Ellie bukan tanpa dampak. Di balik sikap kalem dan seolah netral itu, sebenarnya ada dinamika kekuasaan yang berjalan pelan tapi menekan. Dalam pengakuannya ke media, Ellie sempat bilang kalau Ridwan Kamil sampai mengunfollow akun media sosialnya. Sekilas itu tampak sepele. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, ini bukan cuma soal unfollow biasa. Ini pesan diam bahwa ada yang terganggu dengan kedekatan Ellie dan Lisa, dan mungkin juga takut rahasia yang selama ini disimpan rapi akhirnya terbongkar. Hal ini menunjukkan satu sisi lain dari kekuasaan. Sangat sensitif terhadap citra. Bagi seorang pejabat seperti Ridwan Kamil, reputasi adalah segalanya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang santai, modern, religius, bahkan Instagramable. Tapi semua pencitraan itu bisa hancur dalam sekejap kalau publik tahu ada skandal pribadi di balik layar. Dan itulah kenapa hal-hal seperti ini dijaga mati-matian agar tidak muncul ke permukaan. Padahal, menurut Ellie, bukan dia yang membongkar. Justru Lisa sendiri yang menceritakan semuanya, bahkan menyodorkan bukti. Chat pribadi, cerita detail, hingga bukti lain yang menguatkan bahwa memang ada hubungan spesial antara Lisa dan Ridwan Kamil. Ellie bahkan bilang kalau dia sempat minta bukti. Dan Lisa menyanggupi, menunjukkan bahwa ini bukan gosip kosong. Yang jadi sorotan di sini adalah bagaimana kasus seperti ini bisa terus tenggelam, hanya karena nama besar yang terlibat. Orang lebih cepat percaya pada pencitraan seorang pejabat daripada mendengarkan suara perempuan yang merasa dizalimi. Dan media pun kadang lebih senang membahas soal pencapaian sang tokoh daripada menggali sisi kelamnya. Padahal, kejujuran dan tanggung jawab moral harusnya jadi bagian dari integritas seorang pemimpin. Kita jadi harus bertanya, kenapa cerita seperti ini cenderung tidak dipercaya atau bahkan dianggap gangguan? Apakah karena yang membawanya ke permukaan bukan orang penting?
Apakah karena yang bersuara dianggap tidak layak dipercaya hanya karena latar belakangnya bukan politisi atau akademisi? Justru disitulah bahayanya. Ketika suara rakyat biasa tak lagi dianggap penting dan kekuasaan terlalu kuat membungkam kritik. Ketika seorang perempuan harus menyodorkan bukti untuk sekadar dipercaya, sementara yang berkuasa cukup diam dan semua orang akan berpihak padanya. Ridwan Kamil dengan segala pencitraannya seperti sedang bermain di atas panggung politik yang megah. Tapi di belakang layar ada drama yang tak kalah serius. Seorang anak yang lahir tanpa pengakuan, seorang ibu yang menanggung semuanya sendirian, dan seorang komedian yang tahu banyak tapi memilih diam karena takut merusak reputasi seseorang yang punya kuasa. Jika kekuasaan bisa membuat seseorang bebas dari tanggung jawab pribadi, lalu untuk apa jabatan itu diemban? Pemimpin seharusnya memberi contoh dalam tanggung jawab, bukan justru bersembunyi di balik pencitraan. Dan publik, sebagai pihak yang memilih dan membayar pajak, berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini publik mengenal Ridwan Kamil sebagai sosok pemimpin yang santun, kreatif, dan dekat dengan rakyat. Ia sering tampil di media sosial dengan gaya santai, religius, dan penuh humor. Tapi kisah yang disimpan Eli Sugigi dan Lisa Mariana memperlihatkan sisi lain. Sisi yang selama ini mungkin sengaja ditutupi karena bertentangan dengan citra yang sudah dibangun begitu lama dan rapi. Masalahnya bukan hanya soal hubungan pribadi atau dugaan perselingkuhan. Ini soal tanggung jawab moral dari seseorang yang pernah memimpin jutaan orang. Ketika seorang pejabat terlibat dalam urusan pribadi yang berpotensi melukai orang lain, apalagi sampai melibatkan kelahiran seorang anak, maka itu bukan lagi urusan rumah tangga semata. Itu menyangkut integritas. Dan integritas tidak bisa dipisahkan dari jabatan publik. Lisa Mariana sebagai perempuan yang mengaku punya anak dari hubungan tersebut, sampai hari ini belum mendapat pengakuan yang layak. Anak yang ia lahirkan pun tumbuh tanpa kejelasan status. Dan Eli Sugigi yang tahu banyak, justru terjebak dalam posisi serba salah. Berbicara dianggap cari sensasi, diam pun terasa mengkhianati nurani. Yang menyedihkan, masyarakat seringkali lebih percaya pada pencitraan daripada pada suara mereka yang menjadi korban. Lisa bukan public figure, bukan pejabat, bukan orang kaya. Sementara Ridwan Kamil punya semua itu. Jabatan, popularitas, dan akses ke media. Ketimbangan ini membuat suara Lisa sulit didengar, seolah ia harus membuktikan dirinya mati-matian, hanya untuk dianggap jujur. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan terus menoleransi model kepemimpinan seperti ini? Di mana pemimpin bisa bebas menjaga pencitraan, sementara ada orang-orang di bawah yang harus memendam luka? Kapan publik mulai berani menuntut kejujuran? Bukan hanya konten Instagram yang manis? Lebih dari itu, publik juga harus sadar bahwa anak yang terlahir dari kisah ini adalah manusia yang punya hak. Hak untuk tahu siapa ayahnya, hak untuk diakui, dan hak untuk tumbuh tanpa dibayangi stigma. Diamnya para tokoh hanya akan memperpanjang kebingungan anak tersebut di masa depan. Dan itu bukan hanya tidak adil, itu kejam. Sudah terlalu banyak cerita serupa di negeri ini, di mana kekuasaan bisa menyapu rapi jejak kesalahan selama tidak ada yang cukup berani untuk bicara. Tapi zaman sudah berubah. Jejak digital tak bisa dibersihkan semudah itu. Dan masyarakat meski sering diam, semakin kritis dalam melihat siapa yang benar-benar layak memimpin. Ridwan Kamil mungkin masih bisa menutupi cerita ini dari publik, tapi sejarah tidak akan lupa. Masyarakat yang berpikir jernih akan bertanya, kalau seorang pemimpin saja tidak bisa bertanggung jawab atas tindakan pribadinya, bagaimana ia bisa dipercaya untuk bertanggung jawab atas nasib jutaan rakyat? Kebenaran, cepat atau lambat, akan mencari jalannya sendiri.